Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana Ishak dari program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang multinational capital budgeting. Oke, saya mulai pemaparannya. Pada presentasi kali ini, poin-poin yang akan dibahas diantaranya, yang pertama, pengertian multinational capital budgeting. Yang kedua, tujuan multinational capital budgeting. Yang ketiga, manfaat multinational capital budgeting. Yang keempat, metode multinational capital budgeting. Yang kelima, perbandingan antara metode net present value dan internal rate of return. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi multinational capital budgeting. Dan yang ketujuh, studi kasus. Untuk poin pertama adalah pengertian multinational capital budgeting. Merupakan serangkaian proses perusahaan multinasional dalam mengevaluasi proyek dengan menggunakan penganggaran modal yang membandingkan manfaat dari suatu proyek dengan biaya-biayanya. Yang kedua, tujuan multinational capital budgeting ditunjukkan untuk memisahkan proyek internasional yang pantas diimplementasikan dan proyek yang tidak patut dilaksanakan. Yang ketiga, manfaat multinational budgeting. Manfaatnya dari ini adalah agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Hal itu karena dana yang terikat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisir adanya over-investment atau under-investment. Capital budgeting juga punya banyak manfaat bagi perusahaan, terutama perusahaan penerima pendanaan dari investor. Adapun manfaat capital budgeting adalah sebagai berikut. Yang ke-1, menunjukkan faktor risiko proyek atau investasi. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan wajib memiliki risiko-risiko apa saja yang berpotensi terjadi jika proyek dimulai. Daftar risiko tersebut kemudian wajib ditimbang dan dicari solusinya. Jika ternyata risikonya terlalu besar, maka pihak penanggung jawab proyek wajib mengajukan rencana solusi sebelum proyeknya disetujui. Yang kedua, menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Memberikan alternatif proyek lebih minim risiko atau menguntungkan bagi perusahaan. Siapapun dapat mengajukan rencana proyek guna melewati proses capital budgeting. Yang ketiga, membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Divisi keuangan umumnya dapat membuat beberapa opsi pelaksanaan proyek sekaligus, mulai dari jangka pendek hingga proyek jangka terpanjang. Sebelum menyetujui pendanaan sebuah proyek, umumnya divisi keuangan akan memprediksi terlebih dahulu kebutuhan keuangan dalam jangka minimal 1 tahun. Yang keempat, menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Proses yang menguntungkan selain bukti profesionalitas perusahaan, capital budgeting juga dapat menunjukkan sisi profitabilitas sebuah proyek berdasarkan data terpercaya. Yang kelima, menghindarkan proyek dari oknum. Tidak dapat dipungkiri, proyek perusahaan adalah salah satu kegiatan rawan markup oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan adanya capital budgeting, Anda dapat menghindarkan potensi pelanggaran oleh para penanggung jawab proyek di perusahaan, sehingga dana perusahaan dapat dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin tanpa adanya tindakan korupsi. Baik, untuk poin yang keempat adalah metode multinational capital budgeting. Keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Metodenya adalah sebagai berikut. Net present value. Dalam metode ini, budget proyek akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Perhitungan metode net present value hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas 0 rupiah. Yang kedua, internal rate of return. Internal rate of return mempertimbangkan waktu selain perhitungan nilai future value uang. Yang ketiga adalah average rate of return. Average rate of return, perhitungan capital budgeting menggunakan metode ini mirip dengan internal rate of return. Akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Metode selanjutnya adalah payback period, yaitu metode capital budgeting berdasarkan waktu kembalinya pendanaan. Dalam metode ini, keputusan capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP. Dan poin yang kelima adalah perbandingan antara metode
net present value, dan internal rate of return. Kalau metode net present value adalah proses atau cash flow yang didiskonto kan atas dasar biaya modal atau rate of return yang diinginkan. Dalam metode ini pertama dihitung adalah nilai sekarang dari proses yang diharapkan atas dasar diskonnya tertentu. Kemudian jumlah present value dari keseluruhan proses selama usianya dikurangi dengan present value dari jumlah investasinya. Selisih antara present value dari pengeluaran modal dinamakan nilai sekarang neto, net present value. Metode internal rate of return atau bisa disebut dengan yield method adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Pada dasarnya, internal rate of return harus dicari dengan cara trial and error dengan serba coba-coba. Jadi, kesimpulan dari perbandingannya antara net present value dan internal rate of return sudah terkenal sebagai dua metode untuk menilai usul investasi. Yang sedikit belum terkenal keduanya sama-sama termasuk kelompok discounted cash flow, penganut nilai waktu dan proses selama total usia proyek. Berdasarkan kesamaan demikian, net present value dan internal rate of return akan diberikan keputusan yang sama dalam menilai usul investasi. Poin yang ke-6 adalah faktor-faktor yang mempengaruhi multinational capital budgeting. Yang pertama adalah fluktuasi valuta asing. Selalu berfluktuasi sepanjang waktu baik menguat maupun melemah. Sulitnya peramalan kurs secara benar dan akurat menyebabkan MNC harus membuat beberapa skenario untuk mengantisipasi perubahan valuta asing. Ada dua skenario yang dapat dipergunakan, yaitu skenario pesimis dan skenario optimis. Yang kedua, inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan menaiknya harga barang secara umum. Terus-menerus kenaikan inflasi bisa mengakibatkan membesar biaya variabel per unit. Peramalan inflasi yang tidak akurat akan menyebabkan ketidakakuratkan peramalan aliran kas suatu proyek. Yang ketiga, struktur penganggaran. Sebuah perusahaan dapat memiliki bentuk pembiayaan dengan modal sendiri atau meminjam dari bank atau lembaga keuangan bentuk alternatif pembiayaan. Seperti ini dapat pula ditentukan dengan analisis penganggaran modal. Yang keempat adalah broken fund. Dalam beberapa kasus, negara tuan rumah mungkin melakukan pelanggaran atas dana yang akan dikirimkan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk. Yang kelima adalah biaya sosial. Terkadang perusahaan asing yang hadir di suatu negara akan menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu proyek perlu memasukkan biaya sosial dalam perhitungan pengeluaran operasional normal. Enam adalah nasionalisasi. Satu bentuk risiko dalam multinational capital budgeting adalah pengambilan alih perusahaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus memperkirakan net present value sebelum diambil alih. Yang ketujuh adalah nilai sisa atau salvage value. Besarannya nilai sisa salvage value, proyek MNC memberikan pengaruh yang signifikan terhadap net present value proyek. Yang terakhir adalah yang kedelapan, insentif pemerintah negara asal. Proyek baru MNC di luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara asal. Karena itu, investasi berupa pendirian perusahaan anak di luar negeri sangat didukung oleh pemerintah negara asal. Berbagai insentif ditawarkan oleh pemerintah negara asal, antara lain berupa pinjaman dengan bunga rendah dan pengurangan tingkat pajak. Poin yang ketujuh adalah studi kasus. Contohnya seperti ini, PT PC Surya merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 750 juta. Dana tersebut 100 juta merupakan modal kerja dan sisanya merupakan modal tetap mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Proyeksi penjualan selama usia ekonomis diperkirakan sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini pada tabel tahun pertama sampai tahun kelima dan pendapatan tunainya. Pertanyaannya, struktur biaya pada proyek ini adalah biaya variabel 40% dan biaya tetap tunai selain penyusutan sebesar 20 juta per tahun. Pajak yang diperhitungkan adalah 30%. Dan tingkat yang diharapkan 18%. Dari data tersebut, apakah proyek investasi tersebut layak dijalankan? Dan berikut, ini adalah jawabannya. Perhitungan laba setelah pajak dan cash flow dalam ribuan.
Bisa dilihat oleh teman-teman ini adalah keterangan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Penjualannya, biaya variabel, biaya tetap tunai, penyusutan, total biaya, laba sebelum pajak 30%, laba setelah pajak, penyusutan nilai residual dan modal kerja dan cash flow. Saya di sini akan menjawab dengan metode payback period. Investasinya adalah 750.000. Pada cash flow tahun pertama, yaitu hasilnya 184.000 dikurangi menjadi 556.000. Pada tahun kedua, hasilnya adalah 205.000 dikurangi menjadi 361.000. Pada tahun ketiga, hasilnya 226.000 dikurangi ini dan menjadi hasilnya 135.000. Pada tahun keempat, cash flow-nya adalah 247.000. Payback periode 3 tahun ditambah 135 hasil dari pengurangan dari pada tahun pertama sampai tahun ketiga. Dibagi 247 adalah hasil dari cash flow tahun keempat. Dikali 1 tahun, hasilnya adalah 3,55. Artinya, 3 tahun, 5 bulan, dan 5 hari. Jika target kembalinya investasi 4 tahun, maka investasi layak karena PBP lebih kecil dibandingkan dengan target kembalinya investasi. Jadi dari data ini, proyek investasi tersebut layak dijalankan karena bisa dengan target kembalinya investasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga dengan presentasi ini bisa dapat menambah wawasan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.